Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafasya Lufi dari kelas 2A1 dengan NIM 2210302449. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas video orientasi karyawan baru. Pertama, saya akan menjelaskan tentang orientasi karyawan baru dan penjelasan peraturan hotel. Yang kedua ada HRD, pengenalan karyawan baru kepada para manajer tiap departemen. Yang ketiga pengenalan karyawan baru kepada para karyawan hotel serta pengenalan lingkungan dan tempat kerja. Berikut adalah videonya. Selamat pagi. Maaf ya telat, udah nunggu lama ya. Habis meeting nih. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama selamat ya buat kalian berempat yang sudah lolos dan menjadi karyawan baru di Hotel Grand Melia. Perkenalkan, saya Dafasya Lufi selaku HRD di sini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit aja sih tentang absensi kalian, tentang seragam, tentang orientasi nanti sebelum kalian bekerja di sini ya. Jadi setelah itu saya akan membawa kalian ke ruangan manajer kalian untuk disampaikan SOP dan job desk masing-masing. Jadi di sini tuh kita ada 3 shift ya, ada shift pagi, shift siang, dan shift sore. Shift pagi itu biasanya dari jam 7 sampai jam 4. Shift middle itu atau siang itu biasanya dari jam 12 sampai jam 9. Kalau shift sore itu dari jam 3 sampai jam 12 itu closingan ya. Jadi ada 3 shift di sini dan jam-jamnya udah saya sebutkan. Untuk seragamnya nanti bisa berlanjut ke uniform ya, jadi tinggal di fitting sama kalian aja. Setelah ini kita akan ke ruang manajer untuk perkenalkan kalian satu-satu. Sebelumnya ada yang bisa ditanyakan? Tidak ada Pak. Cukup. Jadi cukup jelas semua ya. Cukup. Jadi kalau gitu bolehlah kita langsung ke ruangan manajer ya, biar kenal sama manajer kalian masing-masing. Siap. Siap. Yuk, silakan. Selamat pagi Pak Davin, Ibu Indi. Pagi. Permisi, saya mau bawa karyawan baru nih. Nanti ada yang di FB sama di FO ya. Baik, perkenalkan ini ada Bapak Davin sebagai FBM dan ini ada Ibu Indi sebagai FOM. Boleh perkenalkan dulu. Selamat pagi Bu, dengan saya Firda. Pagi juga, selamat bergabung ya. Pagi Bu dan Indah. Pagi Indah. Selamat pagi Selamat pagi Bu, saya Galang. Pagi Bu, saya Hafiz. Ya, habis. Selamat pagi Pak, saya Galang. Bentar-bentar ya di sini ya. Iya Pak. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita orientasi ke tempat kalian bekerja ya. Iya, Pak. Pak. Yuk, silakan. Misi, selamat pagi. Pagi. Halo. Halo. Kalian? Ya Pak, coba. Ya. Saya bawa karyawan baru nih. Nanti Ya, akan makasih kerja sini. ya. Halo. Gabung ya. Halo. Siva. Gabung ya. Iya. Siva. Nanti tolong bimbingannya ya sama karyawan baru. Baik Pak. Nih kalian lagi setup buat meeting room ya? Iya Pak. Betul. Sisanya mana nih? Lagi ambil amenities aja sih. Oh, udah kalau gitu. Nanti mohon bimbingannya aja ya. Saya mau lanjut lagi nih. Siap. Baik. Oke, terima kasih ya. Ya, Selamat pagi. sama-sama. Selamat pagi Pak. Udah. Thank you. Halo, selamat pagi. Pagi, Kak Dava. Ini mau kenalin karyawan baru kita yang nanti di FO juga. Boleh pakai ya? Halo. Ya. Ya, pagi Kak Hafiz. Nanti mohon bimbingannya ya. Buat di FO nanti mohon dibimbing aja. Dan dibagi sih. Iya, baik. Terima kasih ya. Ya, Selamat sama-sama. pagi. Terima kasih juga ya. Semoga betah ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Abraham Maslow. Yang pertama ada kebutuhan fisiologi. Kebutuhan fisiologi ini adalah kebutuhan dasar atau fisiologi kebutuhan dasar merupakan hal yang harus terlebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melanjutkan hidupnya. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan manusia akan oksigen, air, makanan, suhu tubuh, tidur yang normal, homeostasis, kebutuhan seksual dan sebagainya.
Yang kedua adalah kebutuhan keamanan, yaitu adalah kebutuhan seperti manusia mempunyai rumah atau seorang individu harus memenuhi kebutuhan pada tingkat ini. Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan akan rasa aman ini meliputi rasa aman secara fisik maupun emosional. Kebutuhan pada tingkat ini tergantung pada usia dari individu tersebut. Contohnya seperti anak-anak yang lebih membutuhkan pendampingan orang tua karena tingkat kewaspadaan diri anak yang masih rendah. Yang ketiga adalah kebutuhan kasih sayang, kebutuhan sosial atau rasa cinta, kasih sayang, serta hak kepemilikan. Di tingkat ini, seorang individu membutuhkan cinta, kasih sayang, dan memiliki hak kepemilikan terhadap suatu hal. Selain itu, seorang individu dapat mendapatkan kebutuhan di tingkat ini dengan menjalin pertemanan dengan individu lain. Yang keempat adalah penghargaan. Kebutuhan mendapatkan penghargaan, maksud penghargaan bagi Maslow adalah harga diri. Setiap individu berhak mendapatkan harga diri mereka masing-masing. Harga diri dapat berasal dari diri sendiri maupun orang lain. Menurut Maslow, harga diri dibagi menjadi dua bentuk, yakni bentuk menghargai diri sendiri dan bentuk penghargaan dari orang lain. Yang terakhir adalah aktualisasi diri. Kebutuhan untuk mengaktualisasi diri, kebutuhan di tingkat ini merupakan kebutuhan yang paling tertinggi. Aktualisasi diri dapat diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan seorang individu terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya ada teori McClellan. Satu kebutuhan akan prestasi atau need for achievement ialah adanya dorongan untuk motivasi dalam hal capaian prestasi atau untuk berprestasi dalam berbagai hal. Semua orang harus mempunyai dorongan untuk berprestasi. Biasanya orang-orang yang mempunyai dorongan berprestasi tinggi tersebut bersifat realistis, tetapi menantang, dan kemajuan dalam pekerjaan itu dicapainya. Setiap orang mestinya mempunyai dorongan untuk mencapai tujuan prestasinya masing-masing. Contohnya, dalam berbagai bidang dan hal, misalnya untuk pelajar, mahasiswa, dan karyawan yang bekerja di suatu perusahaan mestinya mempunyai dorongan untuk berprestasi. Yang kedua adalah kebutuhan akan kekuasaan atau need for power. Menurut McClellan mengatakan kebutuhan akan kekuasaan sangat berhubungan dengan kebutuhan untuk mencapai suatu posisi kepemimpinan. Need for power ialah motivasi seseorang akan tujuannya dalam mencapai kekuasaan, di mana ia akan memiliki karakter yang kuat. Contohnya, kita bisa lihat dalam lingkungan kampus atau mahasiswa yang kuliah pasti akan termotivasi untuk menjadi pemimpin dalam berbagai organisasi di lingkungan kampus. Sekian pembahasan tentang tugas video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.